Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar cerita tentang pengalaman yang dialami jemaah haji selama di Tanah Suci. Seperti cerita orang yang sehari-harinya kikir dan tidak mau menyedekahkan hartanya, seketika seluruh uang yang dibawanya hilang atau jatuh tersebar tatkala berada di Tanah Suci. Atau jemaah yang jadi linglung karena sering berbuat usil terhadap teman-temannya. Ada pula cerita tentang orang yang tiba-tiba gila dan selalu menghitung bata di Tanah Suci seperti menghitung uang. Belakangan diketahui orang itu selama di tanah air berprofesi sebagai rentenir yang banyak memakan uang haram. Ada kisah tentang orang yang sudah memasuki pelataran Masjid Haram, lakukan tawaf, namun ia tak bisa melihat Ka'bah. Selama 3 hari ia tak bisa melihat Ka'bah. Baru hari keempat ia bisa melihat Ka'bah. Ada kisah lagi tentang orang yang selalu tersandung batu selama melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Padahal pelataran Masjid Haram itu halus, tak ada batu. Orang kemudian mengaitkan pengalaman itu dengan kelakuan jemaah haji itu selama di tanah air. Semua itu terjadi sebagai balasan atas dosa-dosanya yang dilakukan sebelum berhaji. Artinya, perbuatan buruk akan dibalas di Tanah Suci. Kesimpulan ini semakin populer setelah banyak lagi cerita-cerita serupa di alam jemaah lain. Apakah memang demikian? Bahwa apa yang kita perbuat akan menuai balasan di Tanah Suci? Ataukah hal ini hanya mitos? Cerita-cerita yang sangat populer di masyarakat ini seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang, sehingga membuat orang semakin takut beribadah ke Tanah Suci, karena takut akan mendapatkan balasan dari Allah selama di Tanah Suci. Tanah Suci Mekah dan Madinah seakan-akan seperti ladang pembalasan. Jika memang di Tanah Suci keburukan akan dibalas oleh Allah, bukankah itu bagus dan lebih menguntungkan kita? Karena balasan di dunia berarti telah menggugurkan balasan di akhirat. Artinya, ia sudah terbebas dari balasan di akhirat. Sebab azab dunia tak sebanding dengan ganasnya azab di neraka. Sehingga ketika akhirnya kita pergi menuju alam akhirat, sebagian dosa kita telah dihapus dan diampuni Allah. Jika memang hal itu merupakan teguran dari Allah, bukankah kita menjadi sadar akan kesalahan dan dosa kita telah dihapus dan diampuni Allah? Selain itu, kita menjadi sadar akan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Dengan kesadaran itu, kita belajar untuk memperbaiki diri, kembali mengingat Allah. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Bukankah teguran itu bentuk perhatian Allah kepada kita? Allah masih menyayangi kita dan memberi peringatan demi kebaikan kita di masa mendatang. Maka siapakah yang enggan mendapatkan perhatian kasih sayang Allah SWT? Persoalan yang mengemuka tentang balasan di Tanah Suci dari cerita-cerita pengalaman orang yang naik haji maupun umroh perlu didudukkan pada porsinya. Memang, Tanah Suci Mekah dan Madinah adalah tanah haram karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Rasulullah SAW bersabda, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang perlu diperhatikan, Tanah Suci bukanlah killing field atau ladang pembantaian. Tanah Suci adalah ladang pengampunan. Segala dosa-dosa yang kita lakukan insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT sepanjang kita memohon dengan ikhlas dan khusyuk. Apalagi di tempat dan waktu yang mustajab, saat wukuf di Arafah misalnya. Di sanalah kita benar-benar meminta ampun kepada Allah. Tak ada penghalang antara seorang hamba dan Allah SWT di padang Arafah. Sebenarnya jika dicermati, hampir semua fragmen haji adalah momen untuk meminta ampun. Tawaf, sa'i, jumroh, atau kegiatan lainnya diisi dengan zikir dan istighfar. Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah senang untuk diminta. Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Tirmizi. Maka seorang calon haji yang berangkat haji jangan berprasangka buruk kepada Allah. Justru dia harus yakin akan kebaikan-kebaikan Allah di Tanah Suci. Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya bila ia berzikir dan berdoa kepadaku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam hatinya, maka aku menyebut namanya dalam diriku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku menyebut namanya dalam kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Bila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jika dilihat dari persoalan di lapangan, banyak jemaah haji ketika tiba di Tanah Suci mengalami depresi. Hal ini disebabkan kekurangsiapan mental yang bersangkutan. Banyak faktor penyebabnya. Mungkin jemaah ini belum pernah berpergian jauh, sehingga perjalanan yang panjang dan melelahkan ini cukup membuat kaget dan bingung. Mungkin pula dia tidak memahami tentang tata cara manasik. Apa yang disampaikan di tanah air tidak terserap dengan baik. Akibatnya tiba di tanah suci menjadi panik dan kehilangan pengendalian diri. Atau mungkin pula yang membayangkan yang tidak tentang tanah suci, termasuk hukuman yang diberikan akibat perbuatan di tanah air, sehingga ia dicekam rasa ketakutan yang serius. Atau pula masalah yang ada di tanah air masih dibawa dan dipikirkan terus-menerus, sehingga menjadi trauma yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, diperlukan kepasrahan dan tawakal kepada Allah SWT agar terhindar dari masalah-masalah ini. Wallahu a'lam.